Malam belum menjelang larut, bahkan senja baru saja berlalu. Jamuan makan pun belum dimulai. Bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Lalu diambilnya kain lenan dan mengikatkannya di pinggang. Dituangkannya air dalam basi, dihampirilah murid-muridnya satu persatu, dan dibasuh kakinya. Tak hanya dibasuh, tapi Yesus juga menyeka kaki-kaki basah itu dengan kain lenan yang terikat di pinggangnya. Tuhan dan Guru rela menjadi hamba untuk memberikan teladan. Perlunya kita menyemai benih kasih dengan melayani sesama. Seperti seorang hamba kepada tuannya. Bahkan Tuhan dan Guru itu rela tubuhnya dikoyakkan dan darahnya dikucurkan untuk membasuh bercak-bercak noda dosa kita, hamba, murid, dan anak-anaknya. Adakah yang lebih indah dari itu? Bahkan air mataku pun telah dirangkainya menjadi permata. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran, Kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku. Seperti langit dan bumi jaraknya, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus.
Bolehkah aku letakkan sebutir benih kasih di relung hatimu? Yesus menyapa ketika aku sedang sibuk menata diri pribadi. Lidahku keluh, pikirku buntu. Apakah benih kasih itu takkan mengganggu? Membangun diri, meletakkan peduli, itu yang kujalani. Bolehkah aku letakkan sebutir benih kasih di relung hatimu? Yesus kembali melontarkan tanya, dan aku enggan untuk mencerna. Maaf Tuhan, relung hati ini masih kering, tandus, dan penuh batu. Asa pribadi dan capaian nyata hidupku, rentangnya masih menganga. Bolehkah aku letakkan sebutir benih kasih di relung hatimu? Yesus mengulang tanya, dan termangu aku dalam luapan ragu. Berulang Tuhan menanya, dan rasa batin urat pikirku tetap dungu. Bertubi-tubi karunia berserak, luruh berjatuhan, membentur hati yang beku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Ada titipan kasih dan cinta di kamis yang putih dan suci. Tersungkur aku Tuhan Yesusku dalam lembut sapaan kasih-Mu. Roboh, runtuh, angkuhku dipermadani teladan-Mu yang tergelar di depanku. Tak mudah untuk menjadi hamba demi sesama. Tapi Engkau mencelikkanku. Cinta tak bersyarat yang Engkau taburkan, kemilaunya membuatku silau. Tersungkur aku Tuhan Yesusku dalam lembut sapaan kasih-Mu. Sepanjang waktu hidupku, hanya kuabdikan untuk melayani diri sendiri. Terlintas sedikit pun tidak. Untuk berbagi, menabur butir-butir kebaikan budi. Ketika Engkau pasrahkan tubuh menebusku,
tenggelam aku dalam lautan haru. Di taman Getsemani hatiku, bertelut aku membisikkan denting doa tak bersuara. Sebutir benih kasih telah Tuhan letakkan di relung hatiku yang kini menganga. Benih itu tumbuh subur ketika tertimpa bertubi-tubi tetes butir-butir cinta. Benih itu tumbuh subur. Kini ada taman indah di hatiku, rimbun oleh pohon kasih dan cinta yang berbunga. Dari gungkungan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang-Mu tetap. Yesus, ku datanglah, dari sengsara, sakit dan aib, masuk ke dalam kasih ajaib. Dan ku rindukan dosaku raib. Yesus, ku datanglah. Jenguklah diriku, ujilah hati dan pikiranku. Aku telah berdosa dan cemar, sucikan dan jadikanku benar. Alkisah di sebuah pelosok desa yang jauh dari hingar-bingar celoteh manusia. Ada dua insan bertetangga. Sama-sama hidup sederhana. Sama-sama sendiri di dalam rumahnya. Sama-sama biasa berteman sunyi. Sama-sama saling tak peduli. Yang berbeda hanya kodratnya. Yang satu tercipta sebagai perempuan, yang satu laki-laki. Tak pernah diketahui mereka mengapa mereka akhirnya hidup saling menyendiri. Tak ada hubungan famili, tak pernah pula saling mengurusi.
Meskipun alam semesta menempatkannya untuk saling bertetangga dan tak ada orang lain tinggal di sekitarnya. Tegur sapa tidak pernah terjadi. Keduanya terlalu sibuk dengan angan dan pikirannya sendiri. Mungkin mereka enggan untuk mengawali membuka sapa, melontar canda, meski dalam hati ada keinginan untuk melakukannya. Hujan masih saja turun, meski telah menjadi gerimis di malam ini. Kedua orang bertetangga masih terbuai dengkur lembut sejak siang tadi. Keduanya bermimpi saling mengunjungi, larut dalam obrolan panjang, dan tergelak di dalam celetukan-celetukan lucu. Sambil bersama minum kopi, menyela nikmatnya rebusan ubi. Saat kilat menyambar mendung yang menggantung, gelegar petir gemuruh menggantikan mimpi indah keduanya. Sama-sama mereka terjaga di kamar yang gelap gulita. Si perempuan tertatih meraba-raba mencari pemantik api di kamar yang gelap gulita. Tapi dian yang terpegang tak lagi berisi. Dalam gelap di rumah masing-masing, hampir bersamaan keduanya mengaduh. Keduanya saling menepis ingatan mimpi yang menggerakkan saling mengunjungi. Keduanya selama ini tak saling berbaik hati, bertegur sapa, dan membangun saling peduli. Malam makin larut, kegelapan makin mencekam, rasa sepi mencengkeram. Tiba-tiba kesunyian itu pecah oleh suara keruyuk. Bukan suara ayam yang ada di kandang, tapi dari perut yang sejak tadi siang tidak terisi. Keduanya lapar. Tapi gimana lagi? Bagaimana bisa merebus ubi? Bagi si perempuan tidak ada pemantik api. Bagi si lelaki tak ada minyak untuk menjaga nyala api. Dalam mimpi tadi, keduanya seolah merasakan nikmatnya rebusan ubi. Si lelaki beranjak dari amben tempatnya bermimpi. Keduanya seolah merasakan nikmatnya rebusan ubi. Lelaki beranjak dari amben tempatnya bermimpi, memberanikan diri melangkah, menghampiri rumah perempuan tetangganya yang tidak sekalipun pernah dia datangi. Hai tetangga, apakah buli-buli minyakmu masih berisi? Masih? Baru kemarin aku mengisinya. Mengapa rumahmu gelap? Bukankah masih tersedia minyak di rumahmu? Ada minyak, tetapi aku tak punya pemantik api. Lah, kebalikan dengan aku. Di aku ada pemantik api, tapi tak tersisa lagi minyak di rumahku. Buka pintumu, sini biar aku nyalakan teplokmu. Wah, kebetulan sekali. Aku telah berpikir semalaman berada di dalam gelap. Untung kamu datang membawakanku pemantik api. Aku juga mengira malam ini harus kulewati dalam gelap. Tapi aku berpikir, mengapa tak kuminta secantik minyak darimu untuk menyalakan dian di rumahku?
Mana buli-buli minyakmu? Ini saya beri, biar kamu bisa menyalakan lampu. Aduh, aku lupa membawanya. Ini tadi aku tergesa-gesa. Biar aku pulang dahulu mengambil buli-buliku. Tak perlu buru-buru. Mengapa kamu tidak duduk dulu? Selama kita bertetangga, baru kali ini kamu berkunjung ke rumahku. Terima kasih. Tetapi aku harus segera pulang. Seharian aku tidur sampai lupa makan. Dan sekarang aku lapar. Maukah kamu bila aku tawari makan? Tapi harus sabar. Menunggu aku rebuskan ubi dulu. Dan kubuatkan secangkir kopi buatmu. Kebetulan kita sama. Seharian aku juga tertidur. Sampai lupa makan. Dan sekarang aku juga lapar. Aku merasa tidak enak hati. Selama ini aku tak pernah peduli ke kamu. Tetapi malam ini kau sambut aku dengan baik. Bahkan memberiku minyak dan menawariku ubi rebus dan kopi. Tidak perlu merasa begitu. Aku berterima kasih kamu telah mau ke sini. Sebenarnya telah lama aku berharap kamu kunjungi. Tetapi tak tahu aku bagaimana caranya memintamu untuk mengunjungiku. Bertegur sapa pun kita ini nggak pernah. Kamu sibuk dengan dirimu dan aku sibuk memelihara harga diriku. Tak beda dengan dirimu. Telah lama pula aku ingin menyapamu. Bisa bertandang ke rumahmu dan menjadi tetangga yang baik buatmu. Tetapi aku tak cukup berani untuk mengawali. Selama ini sepertinya melirik pun tak pernah kamu lakukan saat rumahmu aku lewati. Jangan salah, aku pun sering mengintipmu dari dalam rumahku. Maaf, jujur ya, aku juga sering melakukan itu. Mereka berdua tergelak. Sesuatu yang tidak pernah terjadi di dalam hidup keduanya. Sejak bertahun yang lalu, baru mereka sadari bahwa gelak tawa tak akan mereka alami ketika mereka saling sendiri. Tak terasa, belum lagi jarum jam melewati 1 angka. Telah puluhan kali gelak tawa berderai-derai memenuhi ruang rumah yang disangkanya akan gelap sepanjang malam. Temaram lampu teplok terasa seperti terang di siang hari. Hati mereka yang berbinar yang membuatnya begitu. Binar hati itu makin berpedar ketika kebul asap ubi rebus dan secangkir kopi mulai tercium. Lahap keduanya menikmati ubi rebus, mengikis rasa lapar dan juga haus. Kuasamu sanggup menyembuhkan
Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di Semua yang terjadi malam ini persis seperti mimpiku tadi. Kita saling mengunjungi, larut dalam obrolan panjang, dan tergelak dalam celetukan-celetukan lucu. Sambil bersama minum kopi, menyela nikmatnya rebusan ubi. Saat tertidur tadi, aku juga bermimpi seperti itu. Kok bisa ya? Apa yang tidak bisa bila Tuhan sudah mengendaki? Kata-katamu itu mengingatkan aku pada ungkapan doa Yesus di malam menjelang penyalipan. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Oh, kau ingat itu? Kalau nggak salah secara manusiawi, Yesus cemas membayangkan lelakon yang bakal dijalani esok hari. Seperti khawatirku tadi, bakal berada di kegelapan sepanjang malam dengan perut lapar. Semula aku juga cemas. Bagaimana melalui malam ini? Tetapi ternyata Tuhan menghadirkan-Mu dan mewujudkan mimpi indahku di tidur tadi. Terima kasih tetanggaku, kamu telah menghapus kecemasanku. Sama, aku tadi khawatir kamu tidak berkenan menerimaku. Terima kasih tetanggaku, telah menerimaku dengan keramahanmu. Ubi rebus dan kopimu, serta canda tawa, dan semua telah mengubah malam gelap menjadi keindahan yang belum pernah aku rasakan di hidupku. Sering kita terserang khawatir, cemas, ragu, risau, dan juga gelisah untuk menatap putaran waktu mendatang. Itu manusiawi tetanggaku. Satu yang harus kita ingat, Tuhan Yesus pernah berfirman, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Benar, tetanggaku. Dua tetangga terus melewati malam bersama, mengungkap semua kata yang selama ini tersimpan di dalam hati dan pikiran mereka masing-masing. Seolah mereka ingin melepas semua kata yang terpendam. Terdengar keruyuk, tetapi bukan berasal dari perut mereka, seperti saat mereka masih berada di rumah masing-masing. Keruyuk itu datangnya dari ayam jantan di kandang belakang,
Hari sebentar lagi berganti. Dua anak manusia yang selama ini menyendiri telah Tuhan pertemukan, dan mereka bersama dapat menepis cemas dan khawatir. Karena sekarang mereka paham, semua harus dipasrahkan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Menjelang pagi mereka berpisah dengan membawa kenangan indah yang tidak pernah teralami. Sayangnya mereka masih saja saling tidak tahu namanya masing-masing. Begitu larutnya mereka berdua saling bertukar kata sampai lupa untuk bertukar nama. Tresno asih. Wis wingi uni tak rungu ngenani tresno asih. Wis wingi uni tak gegeluti ayat-ayat ngenani tresno asih. Wis wingi uni tak tembangake kidung tresno asih. Malah wiwit bayi mula aku dikekudang duweni urip kebak tresno asih. Jroning pangrasa getihku putih karoban rasa sabar. Omber mring pangapura, nepsu datang kababar. Jroning pangrasa atiku amba sengsara rasa lomo. Tansah asrih mring sapepada. Jroning pangrasa sukmaku resik saka polah saru. Sutik ndeleng liyan kedelaru-delaru. Jroning pangrasa
pikiranku tak tembok kabungahan. Nyebar wewangen katresnan. Jroning pangrasa jantungku kebak mring kayekten bungahake. Sungkawa ngulat pepodo sing sak kepenake dhewe. Ananging mrucut ing bandulu aku lirwa ing rumangsa. Sewu siji tresno asih iku mung ana ing sajroning pangrasa. Lelakoning uripku beda bumi langit karo pangrasa. Melip mring sak uruting margi kang ngarah ing arti Golgota. Tumetesing roh ing arti Golgota iku sak yektine tresno asih. O Gusti, boten kuwawa kula nampi katresnan paduka. Samudra tresno asih ingkang linuber namung ngelepi pangrasa. Boten kuwagang kula ento kangge margining gesang kula. Ing dina Paskah suci iki saking lirwa ing rumangsa wingi uni pupus. Karena wis ana pepenget saka arti Golgota. Tresno asih muspra yen mung ana sajroning pangrasa. Saudara-saudariku, menghayati Kamis Putih, kita menjadi tahu bahwa kasih itu bukan sekedar ide, bukan sekedar gagasan, bukan sekedar konsep. Kasih itu nyata dalam tindakan. Seperti Yesus yang telah melayani murid-muridnya. Ia tidak membiarkan kain linen yang tergantung di pinggangnya, yang ditalikan itu tetap kering. Tidak. Ia membuat kain linen itu basah karena kasih dalam pelayanannya. Biarkan ini menjadi semangat atas kehidupan kita untuk terus melayani Tuhan. Mewujudkan cinta kasih Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur atas karya yang sudah Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Karya yang begitu indah, karya yang begitu agung, karya yang sering tak mudah kami pahami. Engkau adalah Allah yang telah melayani manusia di dalam karya Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu yang besar, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau telah memberikan diri di dalam karya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menghayati ya Allah. Kasih-Mu begitu agung. Kasih-Mu begitu besar.
tak terukur dengan apapun. Biarkan kami anak-anak-Mu menghayati akan kasih yang besar itu dengan mewujudkan kasih yang nyata dalam kehidupan kami. Sehingga kami pada akhirnya mengetahui kasih-Mu telah belajar untuk kami wujudkan dalam kehidupan kami. Dalam setiap langkah kami. Dalam hentakan irama denyut jantung kami. Engkau Allah yang telah memberikan teladan dalam karya Tuhan kami Yesus Kristus. Jadikan kami anak-anak-Mu. Terus belajar yang pada akhirnya kami menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau sediakan bagi kami untuk menghayati Kamis Putih saat ini. Apa yang boleh kami hayati biarkanlah tak menjadi sia-sia, tapi bermakna bagi kehidupan kami. Bukan hanya untuk diri kami sebagai pribadi, tapi diri kami sebagai satu persekutuan. Di mana kami anak-anak-Mu, Engkau persatukan untuk hidup saling mencinta. Sebagaimana Kristus yang telah mencintai kami. Pengorbanan-Mu yang begitu besar ya Allah akan mendorong kami untuk berkorban. Kasih-Mu yang besar ya Allah akan mendorong kami untuk mewujudkan kasih yang besar. Supaya karya-Mu itu juga nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk karya indah-Mu. Selanjutnya, Engkau yang akan memimpin kehidupan kami. Mewujudkan cinta kasih Kal-Mu. Sehingga kehidupan kami pun menjadi kehidupan yang indah. Seperti kehidupan-Mu, ya Yesus Tuhan kami. Kami mengungkapkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.